Pernah tidak kamu merasa semua yang kamu lakukan seperti perlombaan? Kamu bekerja keras, tapi bukan karena kamu mencintainya. Kamu mengejar sesuatu, tapi tidak tahu untuk apa. Kamu ingin diakui, tapi tidak pernah benar-benar puas. Dan tanpa sadar, hidupmu berubah menjadi panggung. Kamu tampil. Kamu berusaha terlihat kuat, terlihat sukses, terlihat bahagia. Padahal di dalam kamu lelah. Inilah jebakan yang jarang disadari. Kamu tidak lagi hidup untuk dirimu sendiri. Kamu hidup untuk penilaian orang lain. Marcus Aurelius pernah mengingatkan, segala sesuatu yang kita dengar adalah opini, bukan fakta. Segala sesuatu yang kita lihat adalah perspektif, bukan kebenaran. Tapi ironisnya, kita justru membangun hidup berdasarkan opini orang lain. Kamu takut dianggap gagal, takut diremehkan, takut tidak cukup. Dan karena itu, kamu terus memaksakan diri, bekerja tanpa arah, berjuang tanpa makna, mengejar tanpa pernah sampai. Stoikisme melihat ini sebagai bentuk perbudakan modern, bukan perbudakan fisik, tapi perbudakan mental. Kamu tidak dikendalikan oleh rantai, tapi oleh ekspektasi. Epictetus berkata, jika kamu ingin bebas, jangan berharap sesuatu terjadi sesuai keinginanmu. Berharaplah semuanya terjadi sebagaimana adanya. Artinya apa? Artinya kamu harus berhenti mencoba mengontrol bagaimana orang lain melihatmu. Karena itu, mustahil kamu bisa menjadi sempurna sekalipun. Akan tetap ada yang tidak suka. Kamu bisa menjadi baik. Akan tetap ada yang salah paham. Kamu bisa menjadi sukses. Akan tetap ada yang meremehkan. Jadi, kenapa kamu masih hidup untuk mereka? Bayangkan, jika semua penilaian itu hilang, tidak ada yang melihatmu, tidak ada yang menilai. Apa yang akan kamu lakukan? Apa yang benar-benar ingin kamu kejar? Jawaban dari pertanyaan itu adalah arah hidupmu yang sebenarnya. Seneca pernah berkata, kita lebih sering menderita dalam imajinasi daripada dalam kenyataan. Dan benar, sebagian besar tekanan yang kamu rasakan bukan berasal dari dunia, tapi dari pikiranmu sendiri. Kamu membayangkan orang lain menilaimu. Kamu membayangkan kegagalan. Kamu membayangkan rasa malu. Padahal, seringkali itu tidak pernah benar-benar terjadi. Jadi apa yang harus kamu lakukan? Sederhana, tapi tidak mudah. Berhenti membuktikan. Mulai menjalani. Berhenti hidup untuk validasi. Mulai hidup untuk nilai. Nilai yang kamu pegang. Prinsip yang kamu yakini. Karakter yang kamu bangun, karena pada akhirnya tidak ada yang benar-benar peduli selama yang kamu kira. Dan itu bukan hal yang menyedihkan, itu membebaskan. Kamu tidak perlu menjadi siapa untuk orang lain. Kamu hanya perlu menjadi dirimu yang utuh. Plato pernah mengatakan, hidup yang tidak direfleksikan, tidak layak dijalani. Jadi, berhentilah sejenak. Tanya dirimu, apakah kamu benar-benar hidup atau hanya sedang berusaha terlihat hidup? Karena jika kamu terus berjalan di jalan ini, kamu mungkin akan mendapatkan segalanya. Uang, status, pengakuan. Tapi kehilangan satu hal yang paling penting, dirimu sendiri. Dan saat itu terjadi, tidak ada pencapaian yang bisa mengisi kekosongan itu. Jadi, mulai hari ini, kurangi sedikit kebutuhan untuk dipuji. Kurangi sedikit ketakutan untuk dinilai, dan mulai berani hidup dengan cara yang benar-benar kamu pilih. Karena kebebasan sejati bukan saat semua orang menyukaimu, tapi saat kamu tidak lagi membutuhkan itu.